Assalamualaikum pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Oke, ini ada cerita dari Jogja, tepatnya Bantul. Rasanya kok aneh banget, jadi pengen kita bahas. Iya, gimana tuh ceritanya? Kayaknya unik ya. Unik banget. Jadi ada sekelompok orang ditangkap polisi. Sampai sini sih ya mungkin biasa aja gitu kan. Ya, terus? Nah, anehnya mereka ditangkap itu bukan karena kalah judi online. Bukan karena terlilit utang gara-gara kalah. Oh, terus karena apa dong? Justru kebalikannya, mereka ini dituduh, curang. Gara-garanya menang terus. Katanya sih sampai merugikan bandar, aneh kan? Wah, ini menarik. Menang judol kok malah ditangkap. Biasanya kan yang kalah yang jadi masalah. Iya kan? Nah, sumber-sumber kita kali ini menyoroti kasus ini nih. Coba yuk kita telusuri bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik ini? Oke, ini memang kayak membalik logika umum soal judol ya. Jadi intinya itu, kalau lihat dari salah satu sumber, dari kesaksian mantan operator judol nih, masalahnya ada di cara bandar kerja. Oh, gimana tuh cara kerjanya? Ada triknya ya? Iya, jadi ternyata ada praktek umum. Bandar itu sering sengaja ngatur sistemnya biar apa? Biar pemain baru itu gampang menang di awal-awal. Ah, semacam dikasih menang dulu gitu ya, biar senang. Persis. Tujuannya ya jelas buat mancing kecanduan. Nah, kalau pemainnya udah mulai ketagihan, baru deh settingannya diubah, dibuat susah menang gitu. Wah, licik juga ya caranya. Pantes banyak yang kejebak. Nah, kelompok di Bantul ini berarti mereka tahu dong soal ini. Kayaknya gitu, mereka nggak cuma tahu, tapi malah memanfaatkan celah ini. Gimana caranya? Kok bisa mereka dianggap pemain baru terus sama sistem? Nah, ini strateginya lumayan sistematis ya. Dan ya harus diakui pinter juga. Gimana? Pertama, mereka tuh nggak main di satu situs saja, nggak betah. Jadi loncat-loncat terus. Mereka ngincar situs-situs judul yang ya baru buka gitu. Oke, pindah-pindah terus. Terus, kedua, nah ini kuncinya, tiap kali pindah ke situs baru, mereka selalu daftar pakai akun baru, data baru lagi. Oh, jadi di mata sistem mereka ini statusnya selalu pengguna baru. Betul. Selalu kedeteksinya sebagai pengguna baru yang, ya itu tadi, istilahnya perlu atau layak dikasih kemenangan awal buat pancingan. Luar biasa. Jadi mereka pakai aturan main bandar untuk keuntungan mereka sendiri. Ibaratnya senjata makan tuan ya. Pakai strategi bandar buat ngalahin bandar. Iya, gitu. Dan hasilnya? Kabarnya mereka bisa dapat sekitar 50 jutaan per bulan. Paling menarik di sini menurut saya, itu gimana mereka berhasil membalikkan psikologi manipulatif bandar. Maksudnya gimana tuh? Kan bandar ngandelin pola manusia yang gampang ditebak ya. Serakah, terus kecanduan kalau udah ngerasain menang. Nah, kelompok ini justru memanfaatkan ketertebakan strategi bandarnya itu sendiri. Ah, jadi mereka ngeeksploitasi kelemahan dalam desain manipulasi bandar itu ya? Bukan ngehack atau apa gitu? Iya, bukan ngehack teknis. Lebih ke, mengakali logika sistem yang memang dirancang buat menjebak itu. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ketahuan juga kan? Nah, itu dia. Akhirnya, ya keendus polisi, digerebek markasnya, barang bukti kayak komputer, handphone, gitu-gitu disita semua. Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar kan? Tepat sekali. Penggerebekan ini, seperti yang juga disinggung sumber kita, jadi menimbulkan pertanyaan besar sih, kenapa mereka ditangkap? Iya, logikanya gimana? Kalau dipikir-pikir mereka kan cuma ngakalin sistem judol, yang mana ya kita tahu lah operasional judol itu sendiri kan seringnya ilegal atau minimal abu-abu banget di Indonesia. Betul loh. Jadi dasar hukum penangkapannya apa? Apakah murni karena, ya jelas, ikut serta dalam perjudian yang ilegal, itu satu hal, Atau ada yang lain? atau karena ada unsur kecurangan spesifik yang dituduhkan itu. Tapi, ya itu tadi, curang terhadap siapa? Terhadap bandar yang, bisa dibilang juga pakai trik buat ngejebak pemain. Rasanya kok jadi... Jadi rumit ya.
lingkaran abu-abu gitu. Iya, itulah kompleksitasnya. Kalau secara hukum umum, ya jelas, ikut judi itu ilegal. Titik. Tapi narasi yang muncul kan mereka ditangkap karena mengakali bandar hingga menang terus. Ini yang bikin kasusnya jadi, unik. Apakah ada pasal khusus gitu ya soal terlalu pintar main judi sampai merugikan bandar ilegal? Kan aneh. Nah, itu dia. Pertanyaan itu kayaknya belum terjawab tuntas ya dari sumber-sumber yang kita lihat. Masih menggantung. Jadi kalau kita simpulkan sementara nih, ada sekelompok orang kena tangkap polisi karena mereka terlalu jago, terlalu efektif menang lawan bandar judol. Dan cara menangnya itu justru dengan mengeksploitasi strategi manipulatif si bandar itu sendiri. Ironis banget ya. Iya. Pertanyaan kuncinya ya masih soal dasar hukum penangkapan ini. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang, mereka ini kan sebenarnya korban manipulasi yang kebetulan cerdas dan berhasil membalikan keadaan. Kasus ini benar-benar jadi cermin ya, betapa rumitnya urusan hukum dan etika di dunia maya. Apalagi soal judul ini. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan juga di rumah. Lepas dulu deh dari soal legal atau ilegalnya judi ya. Tapi dari kasus Bantul ini, apa sih yang bisa kita pelajari soal relasi kuasa antara pemain dan bandar? Dinamikanya gitu ya. Iya. Apa artinya gitu ketika pihak yang biasanya dianggap mangsa, ternyata bisa nemuin cara yang sistematis malah buat balik memangsa. Dan senjatanya, ya pakai senjata si pemangsa itu sendiri. Menarik kan buat dipikirin? Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.